tugasnya ini memang dibukanya agak lama ya, sampai nanti di hari Jumat kalau nggak salah. Bentar, saya cek dulu. Sampai dengan hari Jumat 4 Juni di pukul 23.50. Jadi Anda bisa mengerjakannya sampai nanti di hari Jumat. Baik, kita masuk pada materi terakhir, bahan ujian Anda. Jangan lupa minggu depan kuis ya. Minggu depan kuis itu tidak ada perkuliahan via Zoom. Jadi 2 SKS-nya full dipakai untuk kuis. Bahan kuis sama seperti bahan UTS, yaitu dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 13 ini. Jadi dari ruang vektor sampai dengan nilai dan vektor eigen. Nah, yang minggu lalu Pak Hasrul sempat memberikan kuliah tambahan untuk materi ruang vektor karena beliau melihat dari hasil tugasnya itu tidak terlalu bagus dari semua KP, dari 1 KPA sampai dengan KPD. Jadi beliau punya inisiatif, mumpung belum perkuliahan di minggu yang lalu yang masih dalam masa libur mahasiswa tapi dosen sudah masuk, itu beliau mau menyempatkan waktu untuk memberikan materi tentang ruang vektor. Jadi mengulas ya. Saya sudah share linknya, kalau memang Anda mau kemarin tidak sempat untuk join, kemudian Anda mau memperdalam lagi, silakan lihat-lihat kembali ke link yang sudah saya kirim di grup. Oke. Hari ini kita akan membicarakan tentang nilai dan vektor eigen. Nilai dan vektor eigen. Kelihatan ya. Ya, hari ini kita akan bicarakan tentang masalah nilai eigen. Jadi nilai eigen itu kita bisa peroleh dari matrik yang berukuran n kali n. Jadi misalkan aja saya punya X itu adalah sebuah vektor yang bukan merupakan vektor 0, maka vektor ini kita sebut sebagai vektor eigen apabila dia memenuhi persamaan AX sama dengan AX ini hasilnya akan sama dengan lambda X, dengan A itu adalah matrik yang akan kita tentukan nilai dan vektor eigennya, X-nya itu adalah vektor eigen yang merupakan bukan vektor 0, dengan lambda sendiri itu kita sebut sebagai nilai eigen. Nah, sebelum kita menentukan vektor eigen, maka terlebih dahulu Anda harus menentukan nilai eigennya dulu. Nilai eigen ini saya peroleh dari persamaan ini ya, persamaan ini saya buat salah satu ruasnya itu 0, jadi yang lambda X saya pindah ke ruas kiri, maka akan saya dapatkan nanti persamaannya menjadi A min lambda I dikalikan dengan X ini ya. Jadi persamaannya akan menjadi ini. A min lambda I dikalikan X itu sama dengan vektor 0. Kenapa kok ini muncul identitas? Karena lambda itu bilangan real. Ini adalah sebuah matrik. Saya tidak bisa mengoperasikan sebuah matrik itu dengan bilangan real. Nggak bisa mengoperasikan jumlah atau kurang. Oleh sebab itu, bilangan realnya ini dikalikan dengan sebuah matrik satuan. I itu matrik identitas atau matrik satuan. Sehingga nanti akhirnya di sini ini kita bisa mendapatkan hasilnya ya. Ini jadinya matrik dikurangi dengan matrik. Nah, lambda itu kita peroleh dari menentukan determinan A min lambda I itu kita sama dengan cat 0. Cari dengan cara menentukan determinan dengan materi yang sudah pernah peroleh di minggu-minggu sebelumnya itu. Nah, terus kalau kita sudah dapatkan lambda nilai eigen, nanti vektor eigen itu kita peroleh untuk setiap lambda, di mana lambda itu Anda substitusikan pada
persamaan awal, yaitu A min lambda I dikalikan vektor X harus sama dengan vektor 0. Vektor X ini adalah yang disebut dengan vektor eigen. Ini sendiri saat kita menentukan solusinya, kita akan ketemu sebagai sistem persamaan linear yang homogen. Ketemu sistem persamaan linear homogen karena tadi dikatakan bahwa X itu bukan merupakan vektor 0, pasti nanti hasil yang Anda peroleh itu adalah merupakan hasil yang non-trivial. Jadi kita akan menentukan basis dari ruang solusi sistem persamaan linear homogen ini. Ya, jadi nanti akan Anda dapatkan di mana vektor X-nya bukan vektor 0. Jadi nanti ada nilai X yang lain ya. Kalau ketemunya vektor 0 bagaimana Bu? Pasti ada yang salah karena dijamin bahwa untuk lambda sebagai nilai eigen, maka vektor eigennya itu pasti bukan vektor 0. Anda tinggal selesaikan aja nanti dari situ. Nah ini beberapa sifat yang Anda perlu tahu ya. Jika A itu ukuran N kali N, dia berbentuk segitiga atas atau segitiga bawah, maka nilai eigen dari A itu tidak lain adalah elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama. Jadi gini, maaf. Misalkan saja nih ya, saya punya A itu adalah sebuah matriks ukuran 3 kali 3, bentuknya gini misalkan. Nah, ini kalau nanti Anda ditanya berapakah nilai eigen kita di lambda dari matriks A, karena dia sudah berbentuk matriks segitiga bawah, jadi ini kan bentuknya sudah segitiga bawah. Nah, sudah gini kan. Nah, dari sini berarti Anda tidak perlu mencari nilai eigennya itu dengan menggunakan A min lambda I lagi. Tapi cukup Anda masukkan elemen-elemen di diagonal utama ini yang sebagai nilai eigen dari matriks A. Kalau dia berbentuk segitiga, baik itu segitiga atas ataupun segitiga bawah. Nanti kalau segitiga bawah misalkan saya punya B, ini misalkan aja saya dapatkan min 5, 1, 1, 0, 2, 9, 0, 0, 8. Ini. Nah kalau ditanya, berapakah vektor eigennya, nilai eigennya, karena dia sudah berbentuk segitiga atas, maka nilai eigen itu tidak lain adalah elemen-elemen di diagonal utama ini. Jadi dari sini saya dapatkan lambdanya itu akan sama dengan min 5, 2, dan 8. Kalau yang ini, maka lambdanya saya peroleh 3, 1, dan 4. Kalau misalkan saya lupa Bu, dengan sifat yang ini, ya tidak apa-apa. Nanti kalau Anda cari determinan A min lambda I disama dengan K0, gini, maka hasilnya ini ya pasti akan sama. Dengan kita lihatnya hanya pada bentuk matriksnya saja. Gitu. Terus yang kedua, sifat yang kedua ya, jika saya punya K itu adalah sebuah bilangan bulat positif, lambda dan X itu adalah nilai dan vektor eigen dari matriks A, maka lambda pangkat K itu akan menjadi nilai eigen dari A pangkat K, X-nya itu akan menjadi vektor eigen dari A pangkat K. Jadi misal aja ini, misal saya punya matriks A ini ya, matriks A ya nggak tahu apalah ini. Diketahui nilai lambdanya itu misalkan aja 1 dan 3. Terus vektor eigennya misal aja ini vektor eigen. Ini untuk lambda sama dengan 1 itu vektor eigennya adalah sebut aja gini 100. Untuk lambda sama dengan 3 itu misalkan aja 101 misalkan ya. Maka jika saya punya A pangkat 10 dari A yang ada di sini ya, maka nilai eigennya itu akan sama dengan 1 pangkat 10 dan 3 pangkat 10.
Itu berdasarkan dari sifat yang ada ini. Jadi nilai eigen dari A pangkat K itu sama dengan lambda pangkat K. Ya, ini silakan dihitung. Ini berarti 1 dan 3 pangkat 10. Dihitung pakai kalkulator ini. Untuk vektor eigennya, dia tidak akan berubah, tidak akan berbeda. Jadi kalau vektor eigennya akan sama dengan vektor eigen dari A. Jadi untuk lambda sama dengan 1, maka vektor eigennya pasti sama ini. Untuk lambda sama dengan 3 pangkat 10, vektor eigennya akan sama dengan lambda pangkat lambdanya sama dengan 3. Jadi 1, 0, 1. Ini salah satu sifat dari nilai eigen. Artinya kalau Anda tahu sifat nilai eigen ini, saat Anda mencari nilai dan vektor eigen dari A pangkat K dengan K itu bilangan bulat positif, Anda nggak perlu menghitungnya itu dari asal mula dari awalnya lagi ya, nggak perlu cari A pangkat 10-nya dulu, kemudian cari A pangkat 10 min lambda I sehingga ketemu nilai-nilai eigen. Setiap nilai eigen kita baru tentukan vektor eigennya. Nggak perlu seperti itu, tapi cukup gunakan dari sifat yang ada. Terus sifat yang ketiga, ini kalau bicara tentang inverse ya, jika saya punya lambda sama dengan 0 itu adalah bukan menjadi nilai eigen dari A, maka matriks A ini dapat diinverskan. Tapi kalau lambda sama dengan 0 itu menjadi salah satu nilai eigen, maka kita bisa katakan bahwa A itu tidak dapat diinverskan. Tuh. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk sifat dari nilai eigen. Tidak ada ya? Baik, sebagai contoh nih, saya punya A itu adalah matriks ukuran 3x3, seperti ini. Terus di sini Anda disuruh menentukan nilai eigen dari A, terus yang B itu vektor-vektor eigen dari A, nanti yang C ditambah ya, nilai dan vektor eigen dari A pangkat 10 gitu misalkan. Nah, untuk menjawab yang A, menentukan nilai eigen dari A, maka terlebih dahulu Anda harus menghitung determinan dari A min lambda I. Nah, jadi ini dulu yang harus Anda cari. A min lambda I, ini tadi A-nya, dikurangi dengan lambda kali matriks identitas. Ukuran dari matriks identitas ini nanti harus mengikuti dari ukuran matriks A. Kalau matriks A 3x3, ya berarti di sini 3x3. Jika A-nya itu 4x4, maka di sini juga harus 4x4. Ya, demikian seterusnya. Ini kalau kita operasikan. Kemudian dari sini tentukan nilai determinannya disama dengan K0, cari persamaan karakteristik. Determinan A min lambda I sama dengan K0. Ini kalau 3x3 berarti Anda bisa menggunakan dengan aturan Sarus. Ya ini ya. 3x3. Berarti kalau pakai Sarus kan saya punya gini. 1 min lambda, 1 min lambda, min 2 min lambda, terus yang ini, oh ini 0, plus 0, ditambah, yang di sini juga 0, dikurangi dengan kurung besar, ini 0, oh semuanya kebetulan 0 ya. Ini disama dengan kan 0. Itu adalah menghitung determinan dari A min lambda I. Dari sini kalau saya sederhanakan, saya akan dapatkan tinggal 1 min lambda dikalikan min 2 min lambda sama dengan 0. Sehingga kita peroleh hasilnya, nilai lambdanya, ini adalah lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 1, dan lambda 3 sama dengan negatif 2. Ya, lambda 1 dan lambda 2 kembar saya tulis sekali saja. Ini yang disebut sebagai nilai eigen. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai eigen, maka selanjutnya adalah Anda menentukan vektor eigen untuk setiap nilai eigen yang ada.
Nah, menentukan faktor eigen dari mana? Dari persamaan tadi, masukkan nanti ke A min lambda I kali faktor X disamakan kan faktor 0. Lambdanya kan ada 2, 1 dan min 2. Jadi dari sini kita tentukan faktor eigennya, substitusikan ke ini. A min lambda I dikalikan dengan faktor X sama dengan faktor 0. Ini kalau saya uraikan. Jadi A min lambda I tadi dapatnya ini. Vektor X itu adalah sebuah matrik ukuran 3 kali 1, ya, karena X-nya terdiri dari 3 variabel, X1, X2, X3. Ini vektor nolnya. Dari sini masukkan satu persatu nilai lambda. Ambil 1 dulu. Saat lambda sama dengan 1, substitusi ke sini. Ini saya dapatkan 1 min 1, 0. Ini tetap 7 min 1-nya tetap 0, 1 min 1, 0, ini 0. 0, 15, min 2 dikurangi dengan 1, jadinya min 3. Nah, dari ini Anda tentukan solusinya, atau dengan kata lain, ini nanti kalau kita uraikan ketemunya adalah sistem persamaan linear homogen. Anda tentukan basisnya. Jadi dari sini Anda tentukan basis, terserah dengan menggunakan apa ya. Saya ini nyobanya dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Ini yang saya lakukan. Di OBE sehingga ketemu bentuk MEBT. Dari bentuk MEBT ini, saya dapatkan ini. Ternyata dari sini saya peroleh bahwa X2-nya itu sama dengan 0 dari persamaan 1 ya. Persamaan 1 kan ngomong 0x1 plus x2 plus 0x3 sama dengan 0. Ya berarti x2-nya sama dengan 0. Dari persamaan 3, persamaan 2, saya peroleh x3-nya yang sama dengan 0. Nah, kalau dari persamaan 3, ini nanti kan kita akan dapatkan bahwa, jadi kalau saya tulis itu kan 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 itu sama dengan 0. Ini tadi kan 0, ya, x2-nya 0, x3-nya 0. Jadi yang tersisa 0x1 itu sama dengan 0. Berapa dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Ya berarti kita akan dapatkan di sini bahwa x1-nya itu adalah sembarang bilangan real. Jadi X1-nya sama dengan S, boleh A, boleh T, terserah ya. Tapi ini mau menyatakan bahwa ini sembarang bilangan real. Karena bilangan berapapun, kalau saya kalikan 0, ya hasilnya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kan kita punya kayak gitu, berarti X1-nya sama dengan S. Sudah dapat itu, maka kalau saya susun dalam bentuk matrik, X1, X2, X3 akan menjadi ini, S00. Seperti yang lalu ya, saat kita mau mencari basis itu, kan Anda cari vektor yang merentang ya. Jadi variabelnya ini dikeluarkan, jadi ketemunya 100. Nah ini yang akan menjadi vektor eigen untuk lambda sama dengan 1. Jadi lambda sama dengan 1, kita dapatkan bahwa vektor eigennya itu adalah sama dengan 100. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Belum ada. Selain Gauss-Jordan, belajar apa lagi? Pakai substitusi eliminasi itu bisa. Jadi di substitusi eliminasi ini kan nanti, ini kan kalau saya uraikan, kan ketemunya gini jadinya 7x1 min 7x2 min x3 sama dengan 0. Terus 15x2 min 3x3 sama dengan 0. Ini silahkan ditentukan solusinya pakai substitusi eliminasi. Nah, yang X1-nya dapat dari mana? Ya nanti dari persamaan yang kedua ini. Nanti dari sini ini kalau Anda substitusi eliminasi ketemu X2 itu sama dengan X3 sama dengan 0. Kalau sudah 0, masukkan ke persamaan kedua. Persamaan kedua tadi bilangnya kan 0x1 plus 0x2 plus 0x3 sama dengan 0.
Ini 0, 0 semua, jadi tinggal 0x1 sama dengan 0. Ketemu, x1-nya berarti bilangan sembarang. Ini kalau mau pakai dengan cara substitusi eliminasi ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, ini tadi kan untuk nilai lambda sama dengan 1 ya. Tadi kan kita punya lambdanya 2, berarti harus Anda lanjutkan. Saat lambda sama dengan negatif 2, substitusikan kembali ke A min lambda I dikalikan X sama dengan 0. Dimasukkan, ini sudah lambdanya min 2. Ketemunya seperti ini. Dari ini kembali cari solusinya. Jadi cari basisnya itu kan mencari solusi. Cari solusinya baru nanti kita tentukan basisnya ya. Cari solusi ini pakai apa ini? Oh, Gauss-Jordan juga. Ya, ini prosesnya Gauss-Jordan. Ini sudah MEBT. Dari sini saya dapatkan X2-nya itu sama dengan 0. X1 min X3 sama dengan 0. Nah, itu diperolehnya. Ya, dari persamaan 1 itu X1 min X3 sama dengan 0. Dari persamaan 2, X2-nya sama dengan 0. Jadi dari sini X1 sama X3, sehingga kalau saya susun dalam bentuk matrik, ini solusinya. Jadi kalau tadi X3-nya itu saya sebut aja sebagai T, maka X1 sama dengan T, X2-nya 0. Nah, solusi ini Anda tentukan basisnya. Dengan cara bagaimana kita buat matrik. Ini ada variabelnya, T-nya itu kita keluarkan, sehingga dari sini saya dapatkan bahwa vektor eigen untuk lambda sama dengan min 2 itu adalah 1, 0, 1. Nah, sudah dapat sampai di sini. Jadi ini adalah masing-masing dari nilai dan juga vektor eigen ya dari matrik A itu tadi. Mungkin sampai di sini dulu ada pertanyaan. Bu, saya masih bingung buat yang itu, Bu, yang lambdanya itu. Dia lambdanya min 2 kok di bawahnya bisa jadi 1 ya, Bu? Lambdanya min 2 itu dimasukkan ke sini. Ke bentuk yang ini loh. Sebentar, saya copy lagi dari yang sebelumnya ya. Jadi kita masukkan jadi yang ini. Lambda min 2-nya Anda substitusikan ke bagian yang di sini. Jadi tadi ini kan nah ini kan bentuk A min lambda I tadi kan, matrik awal pada saat saya mau menentukan nilai eigen itu kan saya mencari determinan dari A min lambda I. Ini bentukan dari A min lambda I. Di awal sekali kita punya bahwa nilai dan vektor eigen itu asal mulanya adalah saat saya mau menentukan solusi dari AX itu sama dengan lambda X. Ini. X yang memenuhi ini kita sebut sebagai vektor eigen, lambdanya itu sebagai nilai eigen. Nah, untuk menyelesaikan ini kan kita bisa buat menjadi salah satu ruasnya itu 0. Kalau Anda baca di beberapa buku ada yang AX-nya yang dibawa ke ruas kanan. Itu boleh sama aja sih sebetulnya. Karena kan memang aljabarnya boleh yang kiri bawa kanan atau yang kanan bawa ke kiri kan boleh. Nah, ini kan sama-sama vektor X ya. Berarti kalau dari kondisi ini saya sebetulnya boleh membuatnya menjadi bentuk seperti ini. Tapi perlu Anda ingat, lambda ini kan bilangan real. Yang A itu adalah matrik. Maka kalau kita cuma punya kondisi ini tidak bisa kita operasikan. Karena matrik kalau cuma dikurangi dengan sebuah bilangan real nggak bisa dioperasikan. Yang bisa dioperasikan itu matrik dikurangi matrik. Nah, oleh sebab itu untuk lambdanya ini
dibuat dengan cara dikalikan dengan matrik identitas. Loh, boleh Bu, boleh. Karena matrik identitas itu tidak lain sebenarnya adalah, ya kalau kita dalam penjumlahan itu ada 0 sebagai identitas, dalam perkalian itu ada 1 sebagai identitasnya. Karena kalau bilangan dikalikan dengan identitas itu, dia akan balik lagi ke dirinya sendiri. Dalam hal ini juga gitu. Jadi kalau sebuah bilangan real dikalikan dengan matrik identitas, ya hasilnya nanti akan sama dengan ini sendiri. Nah, untuk mendapatkan lambda, Anda akan melihatnya dari persamaan karakteristik ini. Jadi lambda diperoleh dari determinan A min lambda I saya sama dengan kan 0. Tadi ketemu lambdanya sama dengan 1 dan min 2. Nah, ini adalah bentuk dari A min lambda I. Ini A min lambda I itu ini. Tadi sudah kita cari saat lambda sama dengan 1 ya, ketemu vektor eigennya. Terus sekarang kita cari lagi vektor eigen saat lambdanya sama dengan min 2. Anda substitusi ke sini. 1 dikurangi dengan min 2, jadinya 3. Ini tetap 7, tetap min 1, 0, ini 1 dikurangi dengan min 2, hasilnya 3, ini 0, 0,15, yang ini min 2 dikurangi min 2, hasilnya 0. Sudah, dari sini cari solusinya. Mencari solusi dengan apa? Terserah, boleh dengan apapun. Boleh dengan menggunakan OBE, mau pakai dengan substitusi eliminasi, itu terserah Anda. Di sini saya menyelesaikan dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, ternyata didapatkan bahwa ini salah ya ini ya. Sepertiga baris 1 itu harusnya sama dengan sepertiga ini. Oh iya, bentar, tak betulkan dulu ya. Ini ada kesalahan. Ini loh kesalahannya. Kok nggak jadi sepertiga dia? Nggak bisa dipanjangin. Bentar. Jadi ini harusnya kalau baris 1 dikalikan dengan sepertiga, yang di sini jadinya sepertiga. Wah, ke bawahnya salah semua ini. Jadi untuk lambda yang min 2 itu adalah nilai lambda yang kita substitusikan di awal. Nanti untuk basisnya ya tergantung dari hasil ya. Ini berarti harusnya gini. Ini sepertiga harusnya. Ini adalah sepertiga. Terus baris 1 dikurangi dengan 7/3 ini nggak jadi masalah. Sepertiga ya, yang di sininya ada sepertiganya. Ya, ke belakangnya salah semua nih jadinya. Nih. Ya, ini solusinya ini jadinya ya. Dari solusi ini kemudian kita akan dapatkan kalau X3-nya itu adalah T, maka X1-nya ini akan sama dengan sepertiga X3. Ini banget ya.
Gini aja. Sepertiga ya. Sehingga dari sini ini nanti ini adalah sepertiga, maka di sini keluarnya sepertiga. Terus hasil yang di sini ini jadinya sepertiga. Nah, ini untuk mendapatkan vektor eigen saat lambdanya sama dengan negatif 2. Jadi negatif 2 ini kita substitusikan untuk di awal saat kita mau mencari amin lambda I dikalikan X sama dengan 0. Lambdanya Anda substitusikan di persamaan ini. Nah, nanti kalau sudah dapat ketemu penyelesaiannya, Anda cari basis dari penyelesaiannya ini. Nah, itu yang akan menjadi vektor eigen. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Bu. Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Jadi kalau ini tadi saya punya untuk matrik A apa ya? Nilai eigennya itu nilai eigen ini vektor eigen ya di matrik A itu tadi kan kita punya A lah miring. Jadi kalau dinilai eigennya saat lambda sama dengan 1, tadi vektor eigennya miring sih. Vektor eigennya tadi ketemunya adalah 1, 0, 0 gini ya. Terus saat lambda itu sama dengan min 2, ketemu vektor eigennya adalah ini, sepertiga 0, 1. Nah, sekarang kalau berdasarkan dari sifat tadi, misalkan aja nih saya punya nggak besar-besar deh, A pangkat 5 gitu. Kalau A pangkat 5 ini berarti berapakah nilai eigennya? Berapa kira-kira? Kalau tadi berdasarkan dari sifatnya, nilai eigennya itu tidak lain adalah nilai eigen dari A tapi dipangkatkan sesuai dengan yang ada ini. Berarti saya punya eigennya itu adalah 1 pangkat 5 sama dengan 1 dan satunya lagi itu adalah min 2 pangkat 5. Jadi kalau min 2 pangkat 5 itu kita akan dapatkan hasilnya adalah berapa min 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 itu kan 32 ya. 8, 16, 32 betul. Berarti kalau min 2 dipangkatkan basal kita ketemukan min 32. Ini nilai lambdanya. Vektor eigennya sama seperti vektor eigen A. Sesuai dengan nilai eigen yang bersesuaian. Jadi kalau kayak gini ini saat lambda sama dengan 1, vektor eigennya 100, di lambda sama dengan 1 pangkat 5, vektor eigennya ya sama, 100. Kalau tadi di matrik A, saat lambda sama dengan min 2, vektor eigennya sepertiga 01. Kalau di A pangkat 5, saat lambda sama dengan min 32, vektor eigennya akan sama seperti ini. Ini berdasarkan sifat. Kalau saya tidak ingat sifat ini, terus bagaimana Bu? Kalau tidak ingat ya berarti nilai eigen itu Anda peroleh dari ini. Nilai eigen saya peroleh dari determinan A pangkat 5 min lambda I, saya sama dengan kan 0. Terus vektor eigennya Anda cari. Vektor eigen kita cari dari A pangkat 5 min lambda I kalikan vektor X sama dengan vektor 0. Anda cari solusi atau basis dari ruang solusi SPL homogen ini. Nanti pasti ketemunya sama. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nilai dan vektor eigen.
Tidak ada? Mau tanya. Boleh? Jadi ini A pangkat 5 itu pasti A pangkat 5 atau seperti apa ya Bu? Saya agak bingung yang A pangkat K. Tadi kan sifatnya A pangkat K dengan K-nya adalah bilangan positif. Mengikuti sifat yang depan tadi. K-nya ini bilangan bulat positif. Berapapun ya. Jadi nanti kalau misalkan disuruh menentukan nilai dan vektor eigen A pangkat 20, ya berarti nilai eigennya tetap setiap lambda ini dipangkatkan 20, vektor eigennya sesuai dengan yang di awal dia akan tidak berubah. Kalau nanti disuruh A pangkat 100 ya berarti Anda hitung nanti lambda pangkat 100-nya itu berapa dari untuk nilai eigennya. Kalau untuk vektor eigennya, ya berarti tetap gunakan vektor eigen dari matriks A. Tidak mengalami perubahan. Begitu sih. oh jadi berdasarkan ya Bu. Kenapa? Jadi berdasarkan ya. Jadi A pangkat K dengan K-nya bilangan bulat positif. Berlaku untuk semua itu. Gak cuma matrik A loh ya, matrik B ya pakai matrik B. Ini tadi kan contohnya pakai matrik A. Gimana? Ya bagus. Mungkin ada lagi yang perlu didiskusikan? Ya, kalau enggak ada, oh ini baru ini tapi A kuadrat ya, jadi enggak terlalu susah. Nanti bisa dicoba yang ini ya, sama seperti yang tadi. Nah, terus dari sini kita bicara tentang diagonalisasi. Jadi sebuah matrik A ukuran n kali n itu dikatakan dapat didiagonalisasi apabila Anda bisa mendapatkan matrik P yang dapat diinverskan sehingga nanti P inverse dikalikan A dikalikan dengan matrik P itu sama dengan matrik diagonal. Matrik diagonal itu adalah sebuah matrik yang elemennya itu 0 semua kecuali elemen di diagonal utama. Itu ya definisi kita di awal tentang matrik diagonal. Nah, matrik D ini adalah matrik diagonal dengan elemen di diagonal utamanya itu tidak lain adalah nilai-nilai eigen dari matrik A. Ya, gitu ya. Jadi kalau bicara tentang diagonalisasi, maka ini yang kita punya. Jadi saya bisa mendapatkan matrik P, di mana matrik P itu nanti dapat mendiagonalkan A, artinya P inverse dikalikan A, dikalikan P itu sama dengan matrik diagonal. Dengan matrik diagonalnya sendiri ini adalah sebuah matrik yang elemen diagonal utamanya itu sama dengan nilai-nilai eigen dari matrik A. Ya, kalau kita katakan A itu dapat didiagonalisasi, artinya A itu memiliki n buah vektor eigen yang bebas linier. Jadi contoh kita yang sebelumnya ini tadi, kan kita punya lambdanya A-nya ukuran 3 kali 3. Ya tadi ya. Terus saya punya vektor eigen saat lambda sama dengan 1, itu hasilnya adalah vektor atau matriks 1, 0, 0. Saat lambda sama dengan min 2, hasilnya adalah sepertiga 0, 1. Nah, ternyata dari sini banyaknya vektor eigen itu cuma 2. Jadi tadi saat lambda sama dengan 1 itu ada 1 vektor eigen, saat lambda sama dengan min 2 ada 1 vektor eigen. Nah, padahal A berukuran 3 kali 3. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, saya katakan bahwa A itu tidak dapat didiagonalisasi. Ya, karena kalau dia dapat didiagonalisasi, artinya A ini harus memiliki n buah vektor eigen yang saling bebas linier. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Sampai di sini. Ini prosedur untuk diagonalisasi ya.
carilah vektor eigen yang bebas linier dari A ukuran N kali N, misalkan aja P1, P2 sampai dengan Pn. Kemudian Anda susun vektor-vektor eigen itu di mana P1, P2 sampai dengan Pn-nya ini adalah sebagai vektor kolom. Jadi ditulis dalam bentuk vektor kolom. Itu adalah matrik P. Nah, kalau misalkan kita ingin lebih lanjut lagi, misalkan aja saya mau menentukan matrik D-nya gitu. Matrik D-nya itu Anda bisa dapatkan dari perkalian P inverse A dikalikan dengan P. Hasilnya akan menjadi matrik diagonal. Di mana elemen diagonal utamanya itu tidak lain adalah nilai eigen dari matrik A itu tadi, yang posisinya ini berpadaan dengan posisi Anda meletakkan vektor eigennya pada matrik P. Jadi P inverse A kali P itu pasti jadi matrik diagonal, pasti itu ya. Nanti posisi lambdanya ini loh, ini bisa tergantung Anda menuliskan P-nya nanti. Bisa bermacam-macam. Coba kita lihat ya berikutnya. Oh, ini sifat-sifatnya dulu. Jika V1, V2 sampai dengan Vk itu adalah vektor eigen dari matrik A, maka dengan nilai yang berbeda, maka himpunan dari V1, V2 sampai dengan Vk itu adalah himpunan yang bebas linier. Nah, matrik bujur sangkar yang memiliki n buah nilai eigen yang berbeda, maka pasti dapat didiagonalisasi. Ya, pasti, karena di situ vektor eigennya pasti akan sama dengan n. Ini ada istilah aja ya, ada Mg itu multiplisitas, itu menyatakan dimensi ruang eigen. Kalau MA itu multiplisitas aljabar, kalau Mg itu multiplisitas geometri, kalau MA itu multiplisitas aljabar. Ini multiplisitas aljabar itu jumlah kemunculan lambda min lambda 0 pada faktor di persamaan karakteristik. Nah, matrik A itu dapat didiagonalisasi jika multiplisitas geometrinya itu sama dengan multiplisitas aljabar untuk setiap lambda. Jadi artinya kalau akarnya itu keluar 2 kali, ya lambdanya itu keluar 2 kali, maka di situ nanti banyaknya vektor eigen itu harus 2. Jadi saya tunjukkan yang ini ya. Kenapa kok contoh kita tadi itu tidak bisa didiagonalisasi? Ini ya tadi contoh kita. Kita tadi kan dapat persamaan karakteristiknya 2. Ini kan? 1 min lambda itu hasilnya lambda sama dengan 1, min 2 min lambda sama dengan min 2. Nah, ini lambda sama dengan min 2, multiplisitas aljabarnya itu 1. Karena ini lambda sama dengan min 2 itu cuma muncul dari satu akar, yaitu min 2 min lambda. Multiplisitas aljabar dari lambda sama dengan 1 itu ada 2, karena angka ini muncul dari 2 akar linier, 1 min lambda, 1 min lambda. Ada 2 akar liniernya, sehingga kita katakan multiplisitas aljabarnya sama dengan 2. Di satu sisi, saat saya mau menghitung vektor eigen saat lambda sama dengan 1, ini saat lambda sama dengan 1, ternyata hasilnya cuma muncul 1 vektor eigen. Ini yang disebut dengan multiplisitas geometri saat lambda sama dengan 1. Di sini cuma sama dengan 1. Padahal tadi multiplisitas aljabarnya sama dengan 2. Nah, kondisi ini kan multiplisitas aljabar tidak sama dengan multiplisitas geometri. Maka matrik itu tadi tidak bisa kita diagonalisasi. Yang lambda sama dengan min 2 perlu dilihat, Bu. Ya sebenarnya enggak apa-apa ya, karena 1 sudah tidak memenuhi. Berarti yang lainnya kalaupun memenuhi tetap enggak bisa dilakukan diagonalisasi. Gitu. Jadi maksudnya yang sifat ini tadi seperti itu. Mana tadi? Ini, yang ini. Jadi dapat didiagonalisasi itu kalau multiplisitas geometri sama dengan multiplisitas aljabar. Nanti kalau Anda sudah dapatkan matrik P yang dapat mendiagonalkan A, maka saya bisa peroleh bahwa P inverse A kali P dipangkatkan K
itu akan sama dengan P inverse A pangkat K dikalikan dengan P. Ini kalau diuraikan ya. Di tengah-tengah ini kan jadi identitas. Ini kan jadi identitas. Sehingga nanti tinggal di sini A pangkat K. Hal ini dapat kita gunakan dengan kata lain ya, bahwa A pangkat K itu bisa kita hitung dari P D pangkat K dikalikan dengan P inverse. Ini untuk menghitung pangkat dari suatu matrik. Loh, kenapa kok harus pakai gini, Bu? Pakai perkalian A biasa gitu kan? Ya bisa sih. Cuma kalau Anda misalkan diminta untuk menghitung A pangkat 20 gitu ya. Apakah mau menghitung A kali A kali A kali A sebanyak 20 kali? Kalau mau ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Anda kesulitan di situ, Anda bisa menggunakan sifat dari ini. Selama A-nya bisa didiagonalisasi ya. Ya, nanti kita lihat aja. Ini rumusannya. Contoh ini sekarang. Ketahui A, matrik 3 kali 3. Kemudian dari sini Anda disuruh menentukan matrik P yang mendiagonalkan A. Terus menentukan matrik diagonal D dan juga menghitung A pangkat 10. Oke, kita lihat. Yang pertama ya, menentukan matrik P itu kan berarti artinya menentukan vektor eigen. Kalau menentukan vektor eigen, berarti Anda harus cari nilai eigen. Nah, kita cari dulu ini nilai eigennya. Nilai eigen diperoleh dari determinan A min lambda I disama dengan 0. Kita hitung. Dapatnya, ini hasil dari determinannya. Sehingga dari sini ketemu, ini ada 2 nilai lambda, yaitu lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Dalam hal ini, multiplisitas aljabar dari lambda sama dengan 2 itu adalah 2. Multiplisitas aljabar dari lambda sama dengan 1 itu harus, dalam hal ini adalah sama dengan 1. Kalau kondisi ini lebih enak cari yang lambda sama dengan 2 dulu ya. Anda cek apakah nanti vektor eigennya itu ada 2 apa enggak. Kalau vektor eigennya sama dengan 1, maka Anda langsung bisa putuskan bahwa matrik P tidak ada. Karena ini kalau ini kan cuma 1, kalau ini pasti ada ini. Kalau cuma 1 gini pasti ada. Yang ini loh. Yang ini nih pasti ada tapi jumlahnya bisa 1 atau 2 gitu. Jadi cek dulu yang saat lambda sama dengan 2. Kita lakukan ini. Ini dihitung, nah lambda sama dengan 2, masukkan ke dalam persamaan. Persamaan A min lambda I dikalikan X. Ini dia. Dari sini bisa diselesaikan. Penyelesaiannya saya pakainya Gauss-Jordan ya. Ya ketemunya itu, jadi saya dapatkan bahwa X1 sama dengan min X3, X2-nya bilangan real. Karena kan X2-nya dari ini tadi, kalau X1 sama dengan X3, ini nanti 0, tinggal 0X2 sama dengan 0, kayak tadi ya. Anda masukkan ke persamaan 2 atau 3. Sehingga ketemu X2-nya sama dengan S. Solusinya akan kita dapatkan. X1 itu sama dengan min X3. Kalau X3-nya bilangan real sembarang, maka saya sebut ini sebagai T, maka X1 sama dengan min T. Loh, apakah X3 tidak boleh sama dengan S, Bu? Tidak boleh. Kalau sama dengan S itu artinya X3 dan X2 itu harus sama. Padahal di sini ini X3 dan X2 dan X3 itu boleh 2 bilangan real yang berbeda. Oleh sebab itu, Anda harus tuliskan dalam 2 parameter yang berbeda. Nah, dari sini kita bisa tuliskan ya, bentuk solusinya dalam matriks sehingga saya bisa peroleh vektor-vektor yang merentang pada ruang solusi. Nah, vektor yang merentang di ruang solusi ini yang kita sebut sebagai vektor eigen. Vektor eigennya jadi ada 2. Saya sebut P1 min 101, P2 010 saat lambda sama dengan 2. Karena ini nanti multiplisitas aljabarnya sama dengan multiplisitas geometri, geometrinya ini kan berarti 2.
dimensinya ya, ada 2. Maka pasti P itu nanti bisa kita diagonalisasi. Nah, setelah dapat lambda sama dengan 1, cari untuk lambda sama dengan, setelah dapat untuk lambda sama dengan 2, cari lambda sama dengan 1, sama seperti yang tadi. Terus dapat apa ini? Dapat ini, ketemu hasil solusinya seperti ini. Ya. X1 dan X2-nya dalam X3, jadi X3 kalau saya nyatakan dalam T, maka X1 dan X2-nya akan sama dengan X1 itu min 2T dan X2-nya sama dengan T. Kalau kita tulis dalam bentuk matrik, maka vektor yang merentang dalam ruang solusi itu adalah min 2, 1, 1. Nah, ini menjadi vektor eigen. Nah, jadi akan ada 3 vektor eigen. Kalau Anda sudah dapatkan 3 vektor eigen ini, maka matrik P itu bisa kita tulis. Ini matrik P-nya. Saya tuliskan gini ya, sebentar, biar lihatnya nanti enak. Karena ini mau saya tunjukkan macam-macamnya nanti. Bisa nggak? Ini supaya kelihatan aja sih. Ya, jadi tadi kan kita dapatkan ini ya. Saat lambda sama dengan 2 itu saya peroleh ada 2 vektor eigen P1 dan P2. Saat lambda sama dengan 1 saya dapatkan 1 vektor eigen P3. Maka vektor P, matrik P itu adalah gabungan dari semua vektor eigen yang saling bebas linear ini. Jadi dari sini kita bisa tuliskan P1 dulu min 101 dalam kolom ya berarti, terus P2 010, terus P3 min 211. Nah, nanti matrik D itu saya peroleh dari P inverse A kali P. Apapun nanti ya, Anda silahkan nyoba cari P inverse-nya dulu, kemudian kalikan dengan A, kalikan dengan P. Hasilnya itu akan menjadi matrik diagonal. Elemen di diagonal utamanya ini mengikuti posisi P yang Anda tuliskan. Jadi kalau kayak gini nih, di kolom 1, P-nya itu saya peroleh saat lambda sama dengan 2. Berarti pada matrik D, di kolom 1 pada diagonal utamanya harus nilainya sama dengan 2. Di kolom 2, vektor eigen ini saya peroleh saat lambdanya sama dengan 2. Maka untuk D-nya di sini, di elemen diagonal utama pada kolom 2, dia juga harus sama dengan 2. P3 itu saya peroleh saat lambda sama dengan 1. Jadi di sini ini nanti berlaku saat nilai lambdanya 1 pada elemen diagonal utama. Ini yang membedakan. Apakah tunggal Bu? Enggak.
saya bisa nulis seperti ini ya, ini salah satunya. P, saya bisa tulis misalkan aja saya mulai dari ini, min 1, 0, 1, terus saya mau nulisnya min 2, 1, 1, 0, 1, 0. Gini boleh, nggak apa-apa. Tapi saat Anda menulis yang seperti ini, nanti matrik diagonalnya akan berbeda dengan yang ada di sini. Jadi kalau saya nulis ini, maka matrik diagonalnya itu akan menjadi ini sendiri didapatkan saat lambda sama dengan 2, berarti ini 2. Terus yang kolom 2 itu saya peroleh saat lambda sama dengan 1, berarti 0, 1, 0. Yang ini saya peroleh saat lambda sama dengan 2, berarti ini 0, 0, 2. Jadi antara P dengan D ini boleh dibolak-balik. Tapi P dan D-nya itu saling mengikuti gitu loh. Jadi kalau P-nya Anda peroleh dari lambda mana dulu yang ditulis, nanti D-nya ngikuti. Gitu ya. Sehingga penulisan untuk matrik P ataupun matrik diagonalnya itu tidak tunggal. Ya, tergantung dari cara Anda menuliskan matrik P untuk mendapatkan matrik diagonal. Ya, misalkan aja kita dapatkan yang ini aja, yang sesuai dengan slide. Kemudian dari sini, Anda disuruh menghitung A pangkat 10. Bu, A pangkat 10 kan enak, A kali A kali A kali A kali A 10 kali, boleh. Itu boleh dilakukan. Tapi kalau kita sudah punya matrik P yang mendiagonalkan A, maka untuk menghitung A pangkat 10 kita bisa dapatkan dari P kali D pangkat 10 kali P inverse. D pangkat 10 itu enaknya kalau dia ini matrik diagonal yang kita apakan ini? Kita pangkatkan, cukup elemen di diagonal utama saja yang Anda pangkatkan. Karena hasilnya nanti kalau kita kalikan ini kan harusnya D pangkat 10, D pangkat 10, D kali D kali D kali D sampai 10 kali. Nah ternyata itu sama aja dengan kita memangkatkan elemen-elemen di diagonal utama, yang lainnya karena 0. Hasilnya ini. Sudah dari sini maka A pangkat 10 nanti bisa dihitung. Ini P inverse-nya saya sudah dapatkan ya. Dari mana? Ya silakan dicari. Dari matrik P, kemudian kita cari inverse-nya. Sehingga dari sini A pangkat 10, Anda tinggal kalikan-kalikan ini aja. Boleh yang depan dulu dikalikan, baru dikalikan dengan hasil yang terakhir, atau dua terakhir ini yang dikalikan dulu. Nanti matrik pertama dikalikan dengan hasil perkalian yang terakhir itu. Terserah Anda mulai dari mana. Ini yang dilakukan adalah perkalian yang, dua depan dulu yang dikalikan. Ini dulu yang dikalikan. Dapatnya ini, kemudian saya kalikan dengan yang terakhir, hasilnya kita dapatkan bahwa A pangkat 10 itu sama dengan matrik yang tertera di slide. Ya, kurang lebih seperti itu untuk mendapatkan matrik pangkat bilangan bulat positif dengan menggunakan diagonalisasi. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Saya mau tetap pakai A kali A sampai 10 kali ya enggak apa-apa ya. Kalau waktunya cukup aja enggak apa-apa. Jadi kan sebenarnya A pangkat 10 itu kan sama dengan gini. A dikalikan A dikalikan A ini sampai 10 kali kan gitu pengaliannya. Ya kalau Anda mau lakukan seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau nanti misalkan dimintanya A pangkat 30 gitu, mau mengalihkan perkalian 30 kali gitu, ya nggak apa-apa sih. Tapi ada cara yang lebih mudah. Selama matrik A-nya itu bisa didiagonalisasi ya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa dipaksa. Ya tetap harus menggunakan dengan cara perkalian biasa sih. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Enggak ada?
bahan kuis Anda sampai dengan materi ini, bahan untuk UTS-nya juga sampai dengan materi hari ini. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Anda sebentar lagi bisa langsung maju ke ULS ya untuk mengerjakan soal, tapi sebentar saya screenshot sebentar untuk presensinya. Anda jangan juga absen di Neo atau mau di M.Kubaya, terserah, ambil salah satunya. Ini aljabar linier. Bentar ya. 13, ambil dulu. Oke, saya sudah selesai presensinya. Ada pertanyaan dulu? Sampai di sini? Belum ada? Berarti kalau belum ada, silakan beralih ke ULS untuk mengerjakan tugas 6. Terus minggu depan kita kuis, jadi tidak ada pertemuan via Zoom. Anda langsung masuk ke ULS, ngerjakan soal yang ada di sana. Waktunya ya kurang lebih ya selama 2 SKS lah, ya 90 sampai 120 menit. Tergantung dari itunya nanti. Bahannya dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 13. Jadi dari ruang vektor sampai dengan hari ini nilai dan vektor eigen. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan.